إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Jamaah Jumat rahimakumullah. Di tengah kondisi kita saat ini, di mana begitu mudahnya informasi menyebar luas, di saat kita dapat terhubung dengan jutaan orang dari seluruh negeri hanya dengan satu tangan, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beragam musibah, dengan beragam cobaan yang akan menguji sejauh mana keimanan kita. Jamaah sekalian, di masa sekarang ini informasi sangat mudah menyebar luas. Beragam ide, kebiasaan, gaya hidup dan budaya dapat ditularkan dengan mudahnya. Hal ini dapat menjadi wasilah atau sarana menuju kebaikan. Namun dapat pula sebaliknya, yaitu menjadi sarana menuju keburukan. Yang membuat kita khawatir adalah bahwa pada kenyataannya lebih banyak orang yang memilih keburukan ketimbang kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma aktsarun nas walau harasta bimu'minin." Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya. Jamaah sekalian, dapat kita lihat di lingkungan luar sana bahwa sudah menjadi hal yang wajar anak-anak muda saling berkhalwat, saling berpacaran, dan mereka berbangga-bangga dengan hal tersebut. Bahkan mereka memandang rendah teman-temannya yang tidak berpacaran. Maka ayyuhal ikhwan, ayyuhat tullab, banggalah kalian karena telah menjauhi perbuatan zina. Banggalah kalian karena tidak berpacaran. Banggalah kalian karena telah menjadi kalangan minoritas, kalangan yang sedikit. Wa in tuti' aktsara man fil ard yudilluka 'an sabilillah. Jika keadaan mayoritas manusia yang kalian ikuti, maka niscaya mereka akan menyesatkan kalian di jalan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Mereka yang berpacaran di luar sana tidak sadar bahwa zina merupakan perbuatan keji yang bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan merupakan dosa terbesar setelah kesyirikan. Ma min dhanbin ba'da syirki a'zamu 'indallah min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu. Mungkin mereka tahu, namun karena sudah terpengaruh oleh mayoritas, terpengaruh oleh lingkungan sekitar, oleh teman-teman mereka,
maka mereka pun menganggap zina tersebut merupakan hal yang biasa. Wal'iyadu billah. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Banyak tren-tren di luar sana yang viral namun menyelisihi syariat Islam. Mereka tanpa rasa malu mengumbar aurat yang seharusnya mereka tutupi. Tanpa rasa malu mereka berjoget layaknya orang-orang fasik. Dengan pedenya mereka memposting hal tersebut di media sosial. Mereka menganggap orang-orang yang tidak mengikuti tren-tren tersebut sebagai orang yang jumud, orang yang kaku dan tertinggal. Padahal akal sehat dan wibawa mereka lah yang hilang. Jamaah sekalian, banyak pula kita lihat di luar sana orang-orang dengan fasihnya mereka mengucapkan kata-kata kotor. Apakah mereka tidak tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bit-ta'ani walal la'ani walal fahish walal badi." Bukanlah seorang mukmin yang suka mencela, melaknat, berkata keji dan berkata kotor. Rasulullah SAW pun bersabda, Innallaha la yubghidul fahishal badi'a. Sungguh Allah membenci, Allah murka kepada orang yang berkata keji dan kotor. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah sudah menjelaskan bahwa menjadi orang yang baik akan menjadikan kita termasuk orang-orang yang minoritas, akan menjadikan kita orang-orang yang langka, orang-orang yang sulit untuk ditemui. Masih ingatkah kita dengan Nabi Nuh alaihi salam, yang mana beliau berdakwah hampir 1000 tahun, namun hanya sedikit sekali dari kaumnya yang menjadi pengikutnya. Masih ingatkah kita dengan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau ketika berdakwah dimusuhi berbagai kabilah, bahkan keluarganya sendiri. Cobalah lihat di negeri kita ini, kiranya seberapa banyak pejabat pemerintahan yang masih memegang erat janji-janji keadilan dan kejujuran. Barangkali hanya tinggal segelintir saja. Maka benarlah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu kama bada'a ghariba, fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana awal mulanya. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Qila ya Rasulullah, wa manil ghuraba? Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah orang-orang asing tersebut? Qala alladzina yuslihuna 'inda fasadin nas. Mereka adalah orang-orang yang memperbaiki masyarakat ketika masyarakat telah rusak. Maka ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita terbawa arus mayoritas manusia yang mana akan membawa kita menuju kesesatan, walaupun hal itu sungguhlah berat adanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zaman as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr." Akan datang kepada manusia suatu masa di mana orang yang bersabar teguh di atas agamanya akan merasakan seperti menggenggam bara api. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Di khutbah kedua ini, khatib ingin mengajak jemaah sekalian untuk kiranya mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Mereka masih digempur habis-habisan oleh para Zionis Yahudi. Tubuh mereka terpental ke udara karena ledakan bom. Anak-anak yang masih kecil menderita, bukan hanya kelaparan ataupun kehausan, namun mereka berlumur darah imbas dari peperangan. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah,
kaum muslimin di dunia ini sekarang banyak jumlahnya, jauh lebih banyak ketimbang di masa para sahabat. Namun seperti inilah keadaan kita, begitu lemahnya kita sehingga tak banyak yang dapat kita lakukan untuk membantu saudara kita di Palestina yang terzalimi. Kami ingin menyampaikan suatu hadis, mengingatkan jemaah sekalian tentang suatu hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. An Thauban qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Thauban bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushakul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir bangsa-bangsa saling memanggil untuk menyerbu kalian kaum muslimin sebagaimana orang-orang memanggil satu sama lainnya untuk menyerbu hidangan makanan mereka. Qala qail wa min qillati nahnu yawma idzin. Berkata seseorang sahabat, wahai Rasulullah, apakah karena sedikitnya jumlah kaum muslimin saat itu? Qala bal antum yawma idzin katsir. Beliau menjawab, tidak, justru kalian pada saat itu banyak, namun kalian seperti buih di lautan. Walakinnakum ghutha kagutha'is sayl. Wala yanzi'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan sungguh Allah telah mencabut rasa takut dari hati musuh-musuh kalian terhadap kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahn. Dan Allah menanamkan di hati-hati kalian wahn. Faqala qail, ya Rasulullah, wa mal wahn? Berkata salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, apa itu wahn? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahn yaitu cinta dunia dan takut mati. Maka ayyuhal ikhwan, kondisi kaum muslimin sekarang sangatlah mengenaskan. Mayoritasnya sudah jauh dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari kita lebih cinta akan dunia ketimbang akhirat. Lebih banyak berusaha untuk mendapatkan kenikmatan hanya di dunia, padahal dunia itu tak jauh lebih baik dari bangkai kambing yang cacat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh kehormatan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'ifin fil Filastin واحفظهم وقوي عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الظالمين. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق فيهم أحدا. اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم تقبل شهداءهم واشفي جرحاهم وارحم أظفارهم وفك أسراهم واخلفهم في أهلهم بخير. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة